Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengelompokkan tanggal berdasarkan bulan dengan rumus VLOOKUP. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita akan coba mengelompokkan tanggal berdasarkan bulan. Nah, di sini kita akan coba mengelompokkan hari libur pada bulan yang akan kita cari. Itu di dalamnya nanti akan ada hari libur apa pada tanggal berapa. Nah, di sini sudah kita sediakan yaitu hari libur. Di sini yang dimaksud hari libur, di sini kita akan masukkan bulan pada hari liburnya ya Sobat Excel. Jadi untuk di tabel di sampingnya di sini, di situ adalah agenda atau tanggal libur dan keterangannya. Jadi di sini ada tanggal 1 bulan 1 2022 itu adalah tahun baru Masehi. Nah, di pengelompokan data di sini kita akan mengelompokkan nanti bulan 1 itu liburnya tanggal berapa saja beserta dengan keterangannya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan yaitu fungsi VLOOKUP. Yang pertama kita lakukan di sini kita akan menggunakan yang namanya lookup value. Nah, lookup value-nya di sini berdasarkan bulan, tapi di sini kita ambil menggunakan rumus teks ya Sobat Excel. Jadi pada hari libur di sini kita ubah untuk dari generalnya itu nanti menjadi teks. Nah, kalau di sini kan saya akan coba ketik yaitu 01 berdasarkan sesuai dengan tabel ya, karena di bulan menggunakan format di sini adalah menggunakan 01. Jadi kalau saya ketikkan di sini 01, maka munculnya akan jadi 1 kalau saya enter. Nah, di sini pengaruhnya karena kita menggunakan general. Nah, agar kita mendapatkan 01, di sini kita harus mengubahnya menjadi teks. Caranya langsung saja di sini kita klik kanan pada sel yang akan kita ubah menjadi teks. Setelah diklik kanan, pilih saja di sini yang namanya format cell Sobat Excel. Nah, di bagian number itu kita ganti saja menjadi teks, itu kita klik terus kita oke. Nah, di sini kita ketik ulang lagi menjadi 01, maka hasilnya akan mendapatkan 01 sesuai yang kita input Sobat Excel. Kenapa di sini harus diubah tag? Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita akan menggunakan fungsi text mid untuk mengambil bulan pada list atau tabel hari libur tahun 2022 Sobat Excel. Selanjutnya di sini kita tinggal ambil bulannya Sobat Excel. Nah, karena di sini itu yang depan adalah tanggal, berarti kita akan mengambil yaitu mulai dari bulan menggunakan rumus mid. Oke, caranya di sini kita gabungkan fungsi teks terlebih dahulu. Jadi kita masukkan sama dengan text, kita tab. Nah, di sini kita untuk value-nya kita ambil yaitu tanggal ya Sobat Excel, karena di sini kita ambilnya bulan. Jadi kita harus menggunakan fungsi teks untuk mengambil bagian tengahnya agar nanti bisa diterjemahkan menjadi bulan Sobat Excel. Untuk selanjutnya di sini kita bisa langsung masukkan titik koma untuk format teksnya. Kita masukkan formatnya di sini die, terus kita strip. Nah, di sini Sobat Excel langsung masukkan terus strip tanda petik 2 tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita ubah menjadi fungsi teks ya Sobat Excel. Kalau kita ambil langsung bulannya itu akan sulit. Jadi di sini kita gunakan fungsi teks untuk mengubah tanggal tersebut menjadi fungsi teks atau menjadi teks Sobat Excel. Nah, di sini Sobat Excel bisa ambil untuk bulannya saja, tinggal menambahkan mid pada rumus text. Nah, di sini langsung saja kita masuk dengan menekan F2 di keyboard untuk masuk ke dalam rumus. Selanjutnya tambahkan rumus MID setelah sama dengan, kita ketik saja, kita tab. Nah, di sini kita tinggal memasukkan yaitu number chartnya dan start number. Nah, di sini untuk fungsi teksnya sudah kita gunakan fungsi teks tadi Sobat Excel. Selanjutnya berarti kita tinggal memasukkan titik koma. Nah, di sini tinggal masukkan start number-nya. Jadi kalau bulan itu bisa dihitung menjadi D terus strip itu berarti 3, terus kita ambil bulan, berarti awal dari bulan itu kita hitung. Jadi D strip M itu dihitung 4. Jadi start number-nya mulai dari angka 4 diambil dari M. Nah, selanjutnya kita kasihkan titik koma untuk dari number chart-nya. Di sini kita masukkan 2 karena yang diambil cukup saja Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini Sobat Excel bisa tutup kurung dan bisa di enter. Maka di sini akan menghasilkan 01. Kalau Sobat Excel tarik rumusnya, di sini akan menghasilkan sesuai dengan bulan yang telah kita ambil dari hari libur tahun 2022 Sobat Excel.
Oke, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan nomor di tabel yang akan kita cari. Nah, di sini untuk nomor itu kita anggap tabel bantu untuk angkanya Sobat Excel. Jadi untuk nomor di sini itu kita bisa ketikkan yaitu data yang akan kita cari nanti jumlahnya berapa. Jadi di sini saya ketikkan yaitu mulai 1 sampai 5 saja. Nah, di sini kita akan coba langsung menggunakan fungsi VLOOKUP Sobat Excel. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, kita tab. Nah, di sini untuk lookup value-nya itu adalah sel dari B1 karena di sel pencarian atau nanti kotak pencariannya terletak di B1. Selanjutnya di sini Sobat Excel bisa titik koma, kita buat tabel array-nya mulai dari kolom D sampai kolom F. Setelah itu jangan lupa kita kunci dengan tombol F4 di keyboard, baru kita masukkan titik koma untuk pindah ke kolom indeks. Nah, di sini kolom indeksnya adalah 3. Terus kita masukkan titik koma, kita masukkan false untuk mendapatkan hasil exact match atau sesuai tabel. Setelah itu baru kita tutup kurung. Nah, untuk dari B1 jangan lupa dikunci ya. Karena nanti kalau ditarik otomatis nanti kalau nggak dikunci pindah ke sel B2. Jadi di sini saya akan kunci di blok dulu, terus dikunci dengan F4 dan kita enter. Nah, kalau kita menggunakan VLOOKUP secara langsung, maka di sini akan menghasilkan yaitu tahun baru Masehi semua. Karena di sini dianggap dari pencarian di VLOOKUP itu adalah 01 ya Sobat Excel. Jadi lookup-nya itu adalah 01. Jadi di sini kita diminta adalah daftar dari tanggal dan keterangan. Jadi di sini kita akan menambahkan fungsi lagi. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu VLOOKUP yang gagal pertama tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba tambahkan fungsi dari CONIF. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya VLOOKUP dengan dua kriteria. Nah, di sini ada nomor dan juga bulan sebagai kriteria yang kedua. Jadi di sini langsung saja kita ketikkan sama dengan kita klik saja di sel dari D2, terus masukkan simbol ampersand, terus masukkan CONIF. Nah, di sini kita masukkan untuk rank-nya. Rank di sini adalah tetap dari D2 ya Sobat Excel. Jadi kita klik di D2, terus tanda titik 2 ya, bukan titik koma karena di sini kita akan menseleksi dari rentang tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini terus titik koma, untuk kriterianya tetap di D2 karena kita dihitung di D2 semua ya Sobat Excel. Selanjutnya di sini kita bisa tutup kurung, baru kita kunci D2 yang pertama ya Sobat Excel. Jadi kita blok seperti ini, tekan F4 di keyboard untuk kunci, baru di sini Sobat Excel bisa enter. Nah, di sini akan menghasilkan 011 karena di sini kita gabungkan mulai dari D1 dengan rumus dari CONIF. Jadi hasilnya adalah 01. Nah, di sini kalau kita klik dua kali maka akan menghasilkan dari 011021. Artinya di sini adalah 011 yaitu adalah di bulan Januari, dia cuma ada 1. Jadi di sini hanya ada tanggal 1 bulan 1 liburnya. Dan untuk di bulan 2 ternyata ada 2 libur yaitu hari Imlek dan juga Isra Mi'raj. Jadi di sini kita sudah bisa menggunakan VLOOKUP dengan dua kriteria. Oke, di sini kita rapikan terlebih dahulu, baru kita pindah untuk menggunakan rumus VLOOKUP-nya. Nah, selanjutnya di sini kita tetap main di sel dari B4 untuk mencari dari hasil hari liburnya. Nah, di sini langsung saja ya Sobat Excel kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, kita tab. Nah, untuk lookup value-nya tetap kayak tadi, kita masukkan dari sel B1. Terus jangan lupa di sini Sobat Excel itu kita kunci, baru di sini kita tambahkan ampersand karena kita yang di pertama tadi di rumus dari tabel bantu itu menggunakan ampersand CONIF. Jadi di sini yang kita ampersand itu adalah di bagian nomor. Nah, di sini saya tambahkan ampersand, terus saya klik di sel A4. Nah, di sini berarti kita sudah menggabungkan dua sel. Baru kita masuk ke tabel array dengan titik koma. Kita blok mulai dari kolom D ya kali ini Sobat Excel. Jadi kita blok mulai dari kolom D sampai kolom G karena di sini untuk pencarian itu adalah rumus dari gabungan CONIF tadi. Jadi di sini lookup value-nya akan diambil mulai dari kolom D. Selanjutnya Sobat Excel bisa langsung titik koma.
itu kita masukkan kolom indeksnya. Nah, untuk kolom indeks di sini karena kolom D itu sebagai lookup value, berarti di sini dihitung 1. Berarti di kolom D itu 1, kolom E 2, kolom F itu 3, dan untuk keterangan itu berada di kolom G yaitu kolom indeks keempat. Berarti di sini saya akan masukkan yaitu angka 4, baru kita masukkan titik koma, kita masukkan false untuk hasil sesuai tabel, tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di sini hasilnya akan mendapatkan tahun baru Masehi. Nah, di sini coba kita klik 2 kali atau tarik. Nah, di sini kan tadi untuk bulan 1 itu hanya tahun baru Masehi. Jadi sudah betul ya Sobat Excel untuk yang ke bawahnya NA karena tidak ada datanya. Nah, di sini kita coba ganti untuk hari libur pada bulan 2. Di sini akan menampakkan hasil yaitu tahun baru Imlek dan juga Isra Mi'raj. Jadi sudah sesuai dengan tabel dari hari libur tahun 2022 Sobat Excel. Nah, di sini Sobat Excel bisa coba-coba yang lain dan kita cek menggunakan angka-angka dari bulan. Jadi kalau sudah sesuai, di sini Sobat Excel bisa tarik saja angkanya. Jadi kalau hari liburnya nanti banyak, kita blok seperti ini, maka dia juga akan langsung otomatis. Jadi kunci dari rumus VLOOKUP di dua kriteria di sini adalah yaitu nomor dan juga fungsi dari ampersand COUNTIF tadi Sobat Excel. Untuk mengatasi dari NA di sini, kita bisa memanfaatkan fungsi if error. Jadi kita masuk ke bagian pertama yaitu di sel B4, tekan F2 di keyboard. Nah, di sini kita masukkan if error setelah sama dengan. Jadi kita ketikkan saja if error, kita tab. Nah, di sini langsung saja pindah ke bagian belakang. Kita masukkan titik koma, masukkan jika error akan menghasilkan sel kosong. Nah, untuk sel kosong sendiri itu adalah tanda petik pertama, tanda petik kedua. Di sini akan menghasilkan tanda petik 4. Setelah itu baru kita tutup kurung dan enter. Sobat Excel bisa langsung tarik lagi ke bawah untuk rumusnya. Maka di sini jika dia menghasilkan error atau tidak ada data pada tabel, dia akan menghasilkan sel kosong. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara mengelompokkan tanggal berdasarkan bulan. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau DM saya via Instagram. Kalau Sobat Excel suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.